Mulai ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen hormati Bapak Sarwoko SAG Nurse. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai insentif buatan pandangan agama Islam terhadap insentif. Saya Hermita Revi Andriani. Saya Nugrina Energi. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau sering disebut bayi tabung terjemahan dari artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-khiyal ini dengan sebutan permainan buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan. Dalam bahasa kedokteran bayi tabung disebut in vitro fertilization atau IVF. Salah satu tujuan dari Islam adalah meneruskan keturunan agar terciptanya generasi muslim dan muslimah selanjutnya. Dari syariat Islam memberikan wawasan agar tidak mudah menyerah demi mendapatkan sang buah hati dan menganjurkan untuk selalu berikhtiar usaha tetap bertawakal agar mendapatkan dikaruniai sang buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan setiap ada kesulitan pasti ada solusinya, termasuk kesulitan dalam memiliki keturunan. Akan tetapi perubahan yang alami terjadi dalam rahim dengan cara alami hubungan seksual sesuai dengan fitrah Allah untuk manusia, namun proses pembuahan ini tidak mudah untuk terwujud. Karena ada kemungkinan kesehatan, maka disarankan menggunakan metode inseminasi buatan tersebut. Dalam medis, inseminasi buatan adalah teknik reproduksi bantuan yang bertujuan untuk membantu sperma mencapai rahim atau saluran inti telur dengan cara memasukkan sperma langsung ke dalam rahim atau saluran inti telur pada masa ovulasi wanita melalui kateter kecil sehingga membantu terjadinya pembuahan yang berujung dengan kehamilan. Keberhasilan kehamilan dengan teknik inseminasi buatan bervariasi tergantung kepada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan, antara lain usia pasien, jenis masalah kesuburan yang dimiliki pasien, kualitas sperma yang digunakan, penggunaan obat kesuburan, dan faktor lainnya. Di samping itu, pasien perlu mengimbangi dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan bergizi. Jenis-jenis inseminasi buatan. 1. Intrauterine insemination merupakan inseminasi buatan yang umumnya direkomendasikan bagi pasangan dengan infertilitas faktor pria, infertilitas akibat endometriosis, dan infertilitas dengan penyebab yang tidak diketahui. Selain itu, wanita yang memiliki gender cervix multiple yang mencegah sperma untuk mencapai juga dapat menjalani IUI. Prosedur ini dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah kesuburan. 2. Intravaginal insemination atau IVF adalah jenis inseminasi buatan yang paling sederhana dan melibatkan penempatan sperma ke dalam vagina seorang wanita. Metode inseminasi ini dapat digunakan pada wanita yang tidak memiliki masalah kesuburan apapun, termasuk wanita yang sering mengalami rasa sakit ketika berhubungan seksual atau bukan karena masalah medis. Untuk angka keberhasilan IVF memiliki tingkat keberhasilan yang cenderung lebih rendah daripada IUI, sehingga tidak umum digunakan dan lebih sering dilakukan di rumah masing-masing pasien. 3. Intracervical insemination adalah satu prosedur inseminasi buatan tertua dan paling umum sejak tahun 1990-an, mirip dengan inseminasi buatan intrauterine. Ini melibatkan penempatan sperma langsung ke saluran reproduksi wanita untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Perbedaan utamanya adalah prosedur ICI menempatkan sampel sperma di dekat serviks, bukan rahim seperti pada IUI. Dari serviks, sperma bergerak naik ke rahim dan masuk ke saluran tuba untuk membuahi sel telur. Karena sperma ditempatkan lebih jauh dari tuba falopi daripada prosedur IUI, harga ICI biasanya jauh lebih rendah.
Keuntungan inseminasi buatan. Menjadi alternatif lain bagi pasangan yang memiliki kesuburan rendah. Pasangan yang mempunyai tingkat kesuburan rendah tentunya akan terbantu dengan program kehamilan ini. Pasalnya, sperma suami akan dibantu melalui proses medis sehingga akan sampai ke rahim dengan cepat. Sperma akan sampai ke rahim dengan mempercepat proses pembuahan. Program kehamilan sebenarnya tidak hanya inseminasi buatan, namun melalui program ini pembuahan sel sperma oleh sel telur akan segera terjadi. Hal tersebut dikarenakan sperma diletakkan pada rahim wanita, sehingga mempercepat proses pembuahan yang terkendala. Kerugian inseminasi buatan. 1. Pasangan tersebut akan kehilangan banyak uang. Setiap program kehamilan tentunya memiliki biaya yang tidak sedikit. 2. Pasangan akan kehilangan banyak waktu yang sudah dilakoninya. Kegagalan terjadi karena adanya kerjasama yang kurang baik antara suami dan istri. Padahal untuk menjalankan program ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. 3. Kegagalan dalam mencapai proses kehamilan juga akan berpengaruh terhadap psikis setiap pasangan. Bisa saja pasangan tersebut menjadi trauma, bahkan mengalami kerusakan pada organ vitalnya karena kesalahan dalam menjalankan program ini. Pandangan para ulama. Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengeluarkan fatwa soal hukum bayi tabung. Dalam fatwa dinyatakan jika bayi tabung berasal dari sperma dan sel telur, pasangan suami istri sah menurut hukum, maka mubah atau diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar sang ikhtiar yang didasari kaidah agama, yaitu untuk memperoleh keturunan. Adapun hukum bayi tabung dalam Islam harus memenuhi persyaratan berupa 1. Dilaksanakan atas ridho suami dan istri. 2. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. 3. Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. 4. Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. 5. Aurat perempuan hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kedudukan status hukum anak jenis ini dikatakan sebagai anak sah dan dapat disamakan dengan anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya pewaris telah meninggal dunia. Dalam pasal 830 KUHP Perdata, hak mewarisi anak hasil proses bayi inseminasi buatan menggunakan sperma donor, yaitu status anak itu menjadi anak yang sah apabila melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya. Pasal 280 KUHP Perdata. Sedangkan anak zina tidak dapat memiliki hak waris dari orang tua yuridisnya, ia hanya berhak. Kesimpulannya, berdasarkan orang sebelumnya, inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut yang berasal dari kata bal yang artinya mempertemukan atau mengawinkan. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut pemanian buatan, pembuahan buatan, dan penghamilan buatan. Pelaksanaan inseminasi buatan yang diperbolehkan yang jika dikaitkan dengan hukum Islam akan menyangkut hal-hal seperti 1. Pengambilan bibit, 2. Penanaman bibit, 3. Asal penempatan bibit. Adapun inseminasi buatan yang dilarang yaitu jika sperma dan ovum bukan berasal dari suami istri yang memiliki ikatan yang sah. Dan terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, Apakah ada? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.